Kita tuh diibaratkan membawa tas besar berisi tumpukan emosi negatif yang makin hari makin penuh. Nggak heran kalau hidup terasa berat, penuh masalah, bahkan bisa sampai ke gangguan kesehatan. Kenapa bisa gitu? Karena pikiran kita sangat dipengaruhi oleh perasaan. Dan ketika satu perasaan muncul, dia akan melahirkan pikiran-pikiran baru yang memperkuatnya. Padahal, perasaan itu sendiri sifatnya nggak permanen. Datang dan pergi. Makanya penting banget untuk belajar seni melepaskan. Seringkali, keajaiban itu muncul justru ketika kita udah nggak berharap lagi. Sama halnya kayak doa atau ibadah. Lakukan aja dengan niat dan penuh keikhlasan, lalu lepasin. Nggak usah terus-terusan nanya, kapan ya dikabulkannya. Karena justru itu, tanda kita belum benar-benar yakin sama Tuhan. Kalau lu udah yakin dengan apa yang lu niatkan, ya udah, jalanin aja. Jangan terus dihantui keraguan. Dalam teori level kesadaran dari David R. Hawkins, keyakinan itu termasuk ke dalam zona power, yaitu energi positif. Sebaliknya, rasa khawatir atau obsesi malah masuk ke zona force, alias energi negatif. Ketika lo mikir terlalu jauh ke masa lalu atau terlalu takut dengan masa depan, itu cuma bikin lo makin stres. Solusinya, latih napas lo. Rasain setiap hembusan napas masuk dan keluar. Itu bikin lo lebih tenang dan sadar di saat ini. Emosi negatif, diam-diam mengendalikan hidup. Semua orang pasti pernah ngerasain emosi kayak marah, kecewa, dendam, dan banyak dari kita yang nyari pelampiasan. Ada yang makan berlebihan, belanja nggak jelas, bahkan sampai minum alkohol. Tapi bukannya lega, malah nambah masalah baru, kecanduan. Emosi negatif itu nggak kemana-mana, cuma kita tutupi, dan suatu saat bisa meledak. David R. Hawkins dalam bukunya Letting Go menjelaskan bahwa dengan melepaskan, kita bisa nyambung lagi ke potensi sejati kita, kebahagiaan, kedamaian, cinta tanpa syarat, kesehatan, dan intuisi. Contohnya, Hawkins sendiri sempat menderita banyak penyakit kronis. Tapi saat dia benar-benar pasrah, penyakitnya satu persatu hilang. Ajaib, ya? Tapi itu nyata. Hawkins bilang, semua emosi punya tingkatan. Ada dua zona besar, power, energi positif seperti syukur, cinta, damai, dan force, energi negatif seperti takut, marah, malu, cemas, dan kebanyakan penyakit, baik fisik maupun mental, ternyata bersumber dari emosi negatif yang nggak selesai. Sikap pasrah dan melepaskan emosi ini ada di semua ajaran spiritual, tapi banyak orang belum mengerti caranya. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir pasrah itu sama dengan menyerah atau nggak ngapa-ngapain. Padahal pasrah yang benar itu lo tetap usaha maksimal, tapi lo nggak nempel sama hasilnya. Udah ikhlas. Misalnya, temen lo lagi butuh duit, jual rumahnya. Udah tawarin ke sana-sini, belum laku juga. Tapi ketika dia berhenti ngotot, pasrah, percaya aja sama Tuhan. Malah rumahnya kejual dengan harga pas. Nah, ini bukti nyata dari kekuatan melepaskan. Banyak keajaiban justru datang ketika kita udah nggak terlalu berharap. Dalam bersedekah misalnya, agama memang ngajarin bahwa siapa yang memberi akan dibalas. Tapi kalau niatnya udah transaksional, udah sedekah nih, mana balasannya? Itu malah bikin energi lo masuk ke zona force. Ketika lo benar-benar ikhlas memberi dan lupa pernah memberi, di situ biasanya rezeki justru datang dari arah tak terduga. Melepaskan adalah seni, fokus pada proses, bukan hasil. Bayangin 3 orang pergi kerja. Orang A pergi dengan penuh kecemasan, takut dagangannya nggak laku, takut anaknya nggak bisa makan, takut ini itu. Orang B pergi dengan semangat tinggi, tapi terlalu berharap. Kalau dagangannya nggak laku, dia langsung kecewa. Orang C kerja dengan semangat dan keyakinan, tapi nggak terlalu mikirin hasil. Fokus dia ada di proses, bukan hasil. Dia menikmati kerjaannya. Flow. Nggak peduli penilaian orang, just do the best. Yang mana paling stabil, tentu si C. Karena dia melepaskan kemelekatan pada hasil. Orang yang terlalu nempel sama keinginan, biasanya malah gampang kecewa. Misalnya pengen kaya cepet, malah gampang ketipu investasi bodong. Pengen jodoh cepet, akhirnya asal ambil tanpa seleksi. Ujung-ujungnya, nggak sesuai harapan. Ubah cara pandang, ubah hidup. Kita sering salah dalam memberi makna pada kejadian. Padahal kejadian itu netral. Misalnya, lu rugi di bisnis. Kalau lu anggap itu hukuman, lu merasa gagal. Tapi kalau lu anggap itu pelajaran, lu akan jadi lebih bijak ke depannya. Makanya, kita harus mulai sadar dan mengatur makna yang kita berikan ke setiap peristiwa. Nggak semua kejadian buruk itu benar-benar buruk. Tergantung lu maknainnya gimana. Melepaskan bukan berarti nggak ngerasa apa-apa. Tapi lu hadir sepenuhnya dalam perasaan yang muncul, tanpa nempel, tanpa ngasih label.
Cukup rasain, jangan lawan, jangan kabur. Karena semakin lu lawan, makin kuat dia nempel. Tapi kalau lu biarkan dia mengalir, dia akan pergi sendiri. Atur napas lu. Rasain sekarang, detik ini. Itulah latihan kesadaran penutup. Lepaskan dan lihat. Apa yang terjadi, pasrah, berserah, melepaskan, itu bukan kelemahan. Itu kekuatan besar yang tersembunyi. Bukan pasrah ala pecundang yang nggak mau usaha, tapi pasrah yang disertai ikhtiar maksimal dan hati yang siap menerima apapun hasilnya. Nothing to lose. Fokuslah pada langkah hari ini. Usahakan yang terbaik. Tapi lepaskan beban harus berhasil, karena semakin lo ngotot, semakin semesta menjauh. Tapi ketika lo santai dan percaya, keajaiban datang di luar logika. Total surrender. Ketika lo nggak lagi ngotot ngatur hidup, total surrender bukan berarti lo lepas tangan, bukan juga berarti lo jadi pasif dan nyerah sama hidup. Justru sebaliknya, surrender total itu puncak dari kepercayaan lo ke semesta. Itu momen dimana lo bilang dalam hati, gue udah berusaha, gue udah hadir sepenuhnya. Tapi sekarang gue relain hasilnya. Gue izinkan semesta ikut campur. Kita hidup di zaman dimana segalanya harus diraih, dikontrol, dikejar, dijadwalkan. Bahkan kesadaran spiritual pun kadang dibikin jadi target. Harus mindful, harus healing, harus vibrasi tinggi setiap hari. Tapi ada momen dalam perjalanan batin lo, di mana lo sadar, nggak semua hal bisa lo kontrol. Dan justru, disitulah pintu perubahan dibuka, bukan karena lo ngotot, tapi karena lo buka diri dan percaya. Total surrender. Bukan soal menyerah, tapi soal percaya. Ketika lo bener-bener surrender, lo bukan lagi hidup dari ketakutan, lo nggak lagi mikir, gimana kalau gagal? Gimana kalau nggak sesuai rencana? Gimana kalau dia ninggalin gue? Karena lo tahu apapun yang terjadi, itu bukan akhir. Itu bagian dari perjalanan lo. Lo percaya, bahkan kalau hasilnya nggak sesuai harapan, itu tetap bisa bawa lo ke arah yang lebih tinggi. Kalau lo mau lihat dari sudut pandang kesadaran, surrender bukan tentang nggak ngapa-ngapain. Tapi lo tetap bergerak, lo tetap niat baik, lo tetap kasih yang terbaik, tanpa keterikatan sama hasil. Tanda lo belum total surrender. Lo masih gelisah kalau sesuatu belum kejadian. Lo masih takut kehilangan. Lo masih emosi waktu ekspektasi nggak terpenuhi. Lo masih terikat sama hasil tertentu. Itu bukan salah, ya. Itu cuma tanda bahwa bagian dalam diri lo masih belum rela buka tangan sepenuhnya. Total surrender adalah ketika hati lo lembut. Tapi tegas, ini bukan soal jadi lemah. Justru surrender bikin lo kuat, karena lo berhenti menggantungkan hidup lo ke dunia luar. Lo mulai hidup dari pusat diri lo sendiri, dari kesadaran, dari hati yang tenang. Kalau dikasih, gue bersyukur. Kalau nggak dikasih, gue tetap utuh, karena gue nggak kekurangan apa-apa. Itu sikap surrender yang sejati. Bukan pasrah yang putus asa, tapi pasrah yang sadar. Lo nggak perlu mengatur semesta, karena semesta jauh lebih pintar daripada otak lo. Kenapa total surrender bisa bikin hidup lo lebih lancar? Karena ketika lo surrender, energi lo jadi tenang, niat lo jadi bersih, lo nggak lagi mengirim sinyal getaran panik ke semesta, lo membuka ruang buat kemungkinan baru yang kadang jauh lebih baik dari apa yang lo bayangkan. Surrender total itu kayak bilang, semesta, lo yang bawa mobil, gue duduk aja di samping, tapi gue nggak tidur. Gue tetap hadir, tetap sadar, tapi nggak maksa belok ke jalan yang gue mau. Dan seringkali, dari jalan yang nggak lo rencanakan, lo sampai ke tujuan yang lebih indah. Gimana cara latihan total surrender? Setiap kali lo merasa berat, berhenti benturin kepala ke tembok, tarik nafas, rasain tubuh lo, terima dulu rasa frustrasi itu, ucapkan dalam hati. Gue lepasin semua yang nggak bisa gue kontrol. Gue percaya, semesta tahu arah terbaik buat gue. Tiap pagi, niatkan dengan kalimat kayak, hari ini gue hadir sepenuhnya, gue lakuin bagian gue. Dan sisanya gue serahin ke aliran hidup. Kalau muncul rasa takut, jangan lawan, peluk, lihat, izinkan lewat. Karena surrender itu bukan tentang ngilangin rasa takut, tapi tetap tenang walaupun takut masih ada. Kadang keinginan lo terlalu banyak. Lo pengen ini, itu, takut begini, was-was begitu. Dan tanpa sadar, lo hidup dalam mode survival terus, tapi saat lo total surrender, lo balik ke mode percaya. Lo berhenti menuntut hidup sesuai rencana lo, dan mulai menerima bahwa rencana hidup bisa lebih indah dari ekspektasi lo. Dan ironisnya, di saat lo nggak lagi ngotot, justru hal-hal indah berdatangan. Karena surrender bukan kelemahan, surrender adalah kekuatan tertinggi dari jiwa yang udah sadar siapa dirinya. Surrender juga soal keberanian.
Melepas kendali, kadang yang bikin lu paling capek bukan karena dunia terlalu berat, tapi karena lu terus-terusan ngerasa harus megang kendali, harus ngerti semua jawabannya, harus bisa prediksi semuanya, harus aman, harus pasti, tapi hidup nggak pernah janji bakal kasih lu semua itu. Hidup itu misteri, dan surrender berarti lu berani hidup di tengah misteri itu tanpa kehilangan pusat diri lo. Lu tetap punya arah tapi nggak kaku. Lu tetap punya keinginan, tapi nggak maksa. Lu tetap berdoa, tapi nggak ngeklaim hasilnya. Lo nggak perlu selalu kuat sendiri. Salah satu hal tersulit dalam surrender adalah mengakui bahwa lo butuh bantuan. Bahwa lo nggak bisa semuanya sendirian. Dan itu nggak bikin lo lemah. Justru di saat lo jujur soal kelemahan lo, semesta bisa masuk bantuin. Kadang lo terlalu sibuk jadi kuat, padahal lo cuma perlu jadi terbuka. Lo buka hati lo bilang, gue nggak tahu harus gimana, tapi gue siap dipandu. Gue siap ngalamin hidup ini apa adanya. Dan dari situ muncul keajaiban kecil, bukan karena lu paksain datang, tapi karena lu izinkan hadir. Surrender, bukan akhir perjuangan, tapi awal dari keheningan yang utuh. Bayangin lu selama ini berenang, ngelawan arus. Lelah, capek, panik, tapi tiba-tiba lu sadar, lu bisa ngapung, lu bisa istirahat, lu bisa diam sebentar. Dan ternyata, lu tetap sampai ke tujuan. Itulah kekuatan surrender. Bukan tentang nyerah, tapi tentang sadar. Ternyata, gue nggak harus terus-terusan berjuang keras buat jadi cukup. Lo udah cukup. Lo udah layak. Lo udah ditemani. Sekarang saatnya lo buka tangan, buka hati, dan izinkan hidup mengalir lewat lo. Tanpa perlawanan, tanpa drama, tanpa kepanikan. Karena ketika lo surrender, lo pulang ke diri lo yang sebenarnya. Dan lo merasakan apa itu kedamaian sejati yang enggak pernah lo temukan sebelumnya. Jadi kalau hari ini lo lagi capek, lagi bingung, atau ngerasa semuanya nggak jalan sesuai harapan, coba tarik napas, duduk sebentar, dan tanya ke dalam hati lo sendiri. Apa yang lagi gue coba kontrol mati-matian? Mungkin saatnya lo lepasin sedikit, biar semesta bisa bantuin. Mungkin saatnya lo berhenti mikir terus, dan mulai ngerasain. Mungkin saatnya lo percaya bahwa lo nggak sendirian. Karena surrender bukan berarti lo kalah. Surrender justru bikin lo menang. Dan bukan di luar, tapi di dalam. Sampai sini dulu obrolan kita. Semoga bisa jadi ruang hening buat lo kembali ke pusat diri. Jangan lupa, hidup ini bukan cuma soal ngatur, tapi juga soal ngelepas dan percaya. Kalau lo ngerasa video ini nyentuh sesuatu dalam diri lo, jangan lupa kasih like biar algoritma semesta ngerti ini penting. Share juga ke teman lo yang lagi butuh tenang, siapa tahu ini bisa jadi jembatan buat dia pulang ke dirinya sendiri. Dan kalau lo mau ngobrol lebih dalam soal surrender, kesadaran, atau healing, langsung subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kunci semesta.